Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Angkat kedua telapak tangan. Kita sejenak berdoa kepada Allah. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir makin disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita lebih baik setelah kita taklim di pagi hari ini. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma
Inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, tidak ada yang kebetulan yang terjadi dalam hidup kami, kecuali semua atas kehendak-Mu, atas takdir-Mu, atas izin-Mu, atas keinginan-Mu. Ya Allah, terima kasih pagi ini Engkau lembutkan hati kami. Ya Allah, terima kasih pagi ini Engkau ringankan langkah kami. Ya Allah, terima kasih pagi ini Engkau sampaikan lagi kami ke rumah-Mu, ke masjid yang kami cintai ini. Ya Allah, jadikan majelis ilmu kami pagi ini setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa kami. Ya Allah, jadikan majelis ilmu kami pagi ini setiap duduknya mengangkat derajat hidup kami. Ya Allah, jika pagi ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang sedih, bahagiakan perasaannya. Jika ada yang sedang sempit, lapangkan urusannya. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidupnya. Jika ada yang punya aib, tutup aib-aibnya. Jika ada yang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang punya hajat, kabulkan, segerakan hajatnya. Ya Allah, lembutkan hati kami. Hilangkan semua penyakit di hati ini ya Allah, sehingga kami lebih mudah mendapatkan ilmu yang Kau titipkan kepada kami. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, maka seperti ini nanti ya Allah Engkau kumpulkan kami di dalam surga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan berpelukan, bersalaman kiri dan kanan. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa-dosa kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam didoakan panjang umurnya, didoakan tambah sehat badannya, tambah berkah hidupnya, tambah banyak rezekinya. Ada yang punya hutang? Ada. Yang punya hutang ada? Yang mana orangnya? Ahilman doakan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Ada yang belum nikah? Ada. Yang masih jomblo? Ada. Yang masih sendiri? Ada. Yang mana orangnya? Ibu lah ngacungnya punya. Da age atau mana yang sudah, mana yang belum ya. Mudah-mudahan yang belum nikah insya Allah segera ketemu jodohnya. Ada yang belum berangkat haji? Ada. Yang mau umroh? Ada. Ahilman doakan yang belum haji umroh bisa berangkat haji dan umroh. Ada yang suaminya kurang soleh? Ada. Yang mana orangnya? Mudah-mudahan yang hadir rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan yang jawab salam Allah angkat derajatnya. Mudah-mudahan kita semua Allah masukkan ke dalam surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan
mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyahadat kita kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucapkan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersolawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan seluruh pengurus DKM Masjid Darussalam Kota Wisata. Tolong aminkan sama-sama, semoga masjid ini Allah rahmati, semoga masjid ini Allah berkahi, semoga semua yang berkhidmat di dalamnya Allah jaga dalam kebaikan, dan insya Allah semua jamaahnya Allah istiqomahkan dalam ketaatan. Amin amin ya rabbal alamin. Bunda, teteh, sayang, para ayah, teman-teman semua yang hadir, apa kabar? Semua sehat? Kalau Ahilman tanya apa kabar, tolong jawab Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Sehat dompetnya? Agak kesel barusan jawabannya itu. Terdengar dari volume suaranya lebih keras itu. Izin bunda, teteh, sayang, kayaknya udah lama banget gak ketemu ya. Udah berapa lama? 2 bulan. Kangen gak sama Ahilman? Bener. Seneng gak ketemu hari ini? Coba saya mau tes dulu. Ada nggak yang baru ketemu langsung sama Ahilman? Angkat tangan. Kamana wae Ari Ucu kamana wae? Baru ketemu langsung baru. Coba yang baru ketemu langsung, baru ketemu. Masya Allah. Coba yang baru ketemu pernah lihat AA di TV? Pernah. Di YouTube ada, di Instagram, di TikTok ada. Lebih cakep videonya atau aslinya? Jangan ada dusta di antara kita ya. Ini harus saya sampaikan dulu. Khawatirnya ada yang kecewa. Khawatirnya yang baru ketemu bilang gini, eta Ahilman teh gitu. Takutnya kecewa. Tapi rata-rata sih jarang yang kecewa. Karena biasanya yang video sama asli cakapan mana? Alhamdulillah ya. Tadi kan Ahilman lewatnya, mungkin baru ketemu ibu eta teh, bilang sama temennya, Ucu, naon eta Ustad Hilman teh nya kumaha kasepnya, Masya Allah. Cek si Ucu yang baru ketemu teh ngan tadi mendengarkan bisikan agak kurang enak di hati teh. Kata temennya, iya cakep cuman sayang apa pendek katanya. Makanya tadi tuh langsung solawatan Ahilman teh dah. Daripada hati gelisah kan, nah mending solawatan. Nah Ama nggak akan sakit hati disebut pendek juga. Yang pendek biasanya pinter, betul? Karena yang pendek mah hati dan otaknya deket. Jadi biasanya nu pendek mah pinter. Ibu yang baru ketemu mudah-mudahan betah ya. Maafin kalau kajian kita banyak bercanda, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya, bercanda. Baik, izin sebelum Ahilman mulai membahas materi kita pagi ini, judulnya adalah cara membersihkan hati. Ahilman mau kasih oleh-oleh dulu, mau apa mau? Oleh-olehnya doa, mau? Ini doanya agar kita lebih cepat
diberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Doa apa? Doa agar lebih cepat dikasih apa? Jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Lihat ini wajahnya banyak kesamaan ya. Ini wajah banyak masalah kelihatannya. Kayaknya doa ini penting untuk kita baca. Boleh? Oke. Yang mau rekam silahkan. Disiapin HP-nya, direkam doanya. Mau diupload di status boleh ya. Lumayan ya. Nanti diupload di TikTok lumayan ya. Doa agar lebih cepat mendapatkan jalan keluar dari masalah kesulitan. Ahilman sekali, bunda teteh sayang, jamaah sekali. Boleh? Yang keras suaranya bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ulangi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat kasih sayang, dan sempurnakanlah dalam urusan kami jalan keluar, solusi, petunjuk, hikmah, dan pelajaran yang terbaik untuk masalah kami. Amin ya Rabbal Alamin. Hafal doanya? Itu doanya ada di surat apa, ayat berapa? Surat Al-Kahfi ayat 10. Itu doanya pemuda Kahfi ketika mereka terkurung di sebuah gua yang dengan izin Allah, Allah berikan kemudahan kepada mereka. Betul apa betul? Iya apa iya? Ahilman doakan ya. Seberat apapun masalah kita, tolong catat ini. Seberat apapun masalah kita akan terasa ringan kalau kita melibatkan Allah di dalamnya. Yang jadi berat, mohon maaf, karena kita seringkali ngerasa pede dengan kemampuan kita, sehingga ujungnya masalah yang berat semakin berat. Kalau kita melibatkan Allah, yakin seberat apapun masalah itu akan terasa ringan karena Allah bersama dengan kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka bunda, mulai hari ini katakan begini, ya Allah, aku punya masalah yang berat, tapi aku tenang karena aku punya Allah yang maha besar. Status hari Kamis itu ya. Ya Allah, aku punya masalah yang berat, tapi aku tenang karena aku punya Allah yang maha besar. Jelas? Mudah-mudahan ya, yang punya masalah Allah angkat masalahnya, yang lagi sempit Allah lapangkan urusannya, yang lagi sulit Allah mudahkan urusannya. Yakin selalu ada hikmah di balik masalah. Betul? Dan ingat bunda teteh sayang, tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah sikap kita
dalam menghadapi masalah. Setuju? Setuju? Tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Malah kata Ahilman mah, masalah teh singkatan masalah masa mengenal Allah. Status hari Jumat itu ya. Masalah masa mengenal Allah. Jujur sama AA, Bunda sayang, Teteh sayang, kalau pas lagi dikasih masalah tambah deket gak sama Allah? Kalau pas lagi dikasih masalah tambah taat gak sama Allah? Sok, gak pernah tahajud, dikasih masalah jadi tahajud jam 8 pagi ya. Itu mah duha tuh wece, itu mah ya. Gak pernah ngaji jadi ngaji, betul gak? Berarti dari masalah ada kebaikan atau tidak? Ada. Tidak ada masalah dengan masalah. Yang jadi masalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Maka mohon maaf, ada 5 karakter orang ketika dikasih masalah. Catat, 5 karakter orang ketika dikasih masalah. 1, orang bodoh sibuknya mengeluhkan masalah. So, AA mau tanya, mengeluh menyelesaikan masalah atau tambah masalah? Orang bodoh sibuknya mengeluhkan masalah. Betul? Dia lupa di balik masalah ada pahala. Betul? Di balik masalah ada ampunan dosa. Di balik masalah ada pahala yang berat, yang besar. Tapi dia masih ngeluh. Keterlaluan. Berarti orang bodoh sibuknya mengeluhkan masalah. Yang kedua, ada orang kerdil sibuknya membesarkan masalah. Masalahnya kecil, tapi karena dia orang kerdil jadi besar masalahnya. Ada yang begitu? Iya. Yang di belakang itu biasanya begitu tuh. Mohon maaf ya, jalanan macet, kejadiannya sama, tapi bisa beda-beda sikapnya. Betul? Ada yang mijit klakson terus, ada yang ngedumel, ada. Coba, dia bilang macet tetap apa enggak? Ada yang nyalahin bupati, ada. Ini mah gara-gara bupatinya. Kata bupati, apa urusan saya? Saya lagi di rumah disalahin sama yang macet. Tapi ada orang yang macet, nyetelin langsung CD-nya, set. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak? Ada yang macet jadi tambah kesel, ada yang macet jadi tambah ngedumel, ada yang macet tambah suzon, tapi ada yang macet tambah hafalan Quran. Ada? Kejadiannya sama, sikapnya beda-beda. Orang kerdil sibuknya membesarkan masalah. Di rumah tangga suka begitu. Suka ketuker cicak sama buaya. Apa maksudnya? Masalah kecil dibesar-besarkan, masalah besar masalah kecil suka dibesar-besarkan, masalah besar suka disepelekan, dikecil-kecilkan. Maksudnya nyambung. Contoh, masalah kecil dibesar-besarkan. Contoh, ibu teh bikin teh manis buat suami. Ari suami teh punten mohon maaf, mungkin ibu teh pas mau ambil gula yang keambil garam. Dikasih ke suami, judulnya teh manis, yang datang teh asin. Kira-kira suami marah atau tidak? Padahal kan kecil, kan gampang.
nggak usah pakai marah-marah, nggak usah. Nah, kamu mah nggak bisa bedain gula sama garam. Besok aku beliin gula 1 truk. Cuman urusan salah. Kan bisa bilang, Bunda, ini salah. Bunda masukin garam bukan gula. Enak gak kalau begitu? Enak. Tapi sayang itu bukan suami ibu yang begitu, Maya. Mungkin kalau suami kita jadi marah-marah kan? Ibu digituin, marah atau enggak? Ibu digituin marah, pasti ibu juga marah. Pak, maafin mama. Maafin. Tadi tuh mama mau ambil gula yang keambil. Kata suami, maafin, bapak teh capek. Berangkat subuh, pulang malam, dikasih teh manis. Rasanya, bapak teh capek. Ibu digituin, sakit apa enggak? Gitu kan? Memang mama enggak capek. Mama enggak capek, Pak. Langsung. Apalagi mohon maaf, ibu-ibu itu ahli sejarah yang paling hebat. Betul? Ibu-ibu mah kesalahan suami 7 tahun lalu masih ingat. Dan masih tersimpan di otak kita masing-masing. Maka hati-hati, suami jangan macam-macam sama istri. Perempuan mah makhluk terkuat di muka bumi. Mana buktinya? Lihat, perempuan mah naik motor sen kiri belok kanan. Hanya ibu-ibu yang paham itu. Betul apa betul? Tenang. Ibu-ibu mah hebat, bisa mengerjakan 5 aktivitas dalam satu waktu. Betul? Tangan goreng, telinga bahu angkat telepon, kaki ngepel, tangan kiri gendong anak, mata nonton TV. Ibu-ibu bisa mengerjakan 5 aktivitas, betul? Suami tidak bisa. Makanya ibu kalau nyuruh sama suami harus detail, dan kalau bisa satu-satu. Kalau disekaliguskan, suami kita akan pusing. Ayah, nanti tolong ya, itu nanti galon diisi sama yang baru, terus itu sampah nanti dibuang aja. Itu genteng bocor nanti diganti sama yang lebih bagus. Itu karpet nanti digulung aja ya. Nah terus itu kue dicetuti diambil ya. Ada berapa perintah? 5 itu 5. 1, isi galon. 2, buang sampah. 3, benerin genteng. 4, gulungin karpet. 5, ambil kue. Ibu nyuruh kayak gitu ke suami, ibu balik ke belakang. Ayah, kok diem aja sih? Gerak dong, gerak. Mohon maaf, suami bukan gak mau gerak, suami tuh pusing. Yang mana dulu yang harus dijalankan? Maka jangan samakan ibu-ibu dengan suami, beda. Nah sama, ibu disakiti kayak begitu, itu membekas lukanya. Maka dalam pepatah bahasa Arab ada istilah al-mar'atu kal-mir'ah. Siapin kameranya, status hari Jumat cocok ini bagus. Ya. Dalam pepatah bahasa Arab itu disebutkan al-mar'atu kal-mir'ah. Perempuan itu hatinya seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, mungkin kamu bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Status hari apa itu? Hari Jumat itu. Jangan lupa di tag-nya Ahilman Fauzi itu ya. Itu masalah kecil, cuma urusan gula dan garam, tapi bisa berantem, betul? Padahal bisa nggak bilang, ya udah, mama, tadi mama salah masukin gula.
diganti lagi jadi garam, jadi gula lagi sekarang. Bisa nggak? Bisa, nggak usah marah. Ada masalah besar disepelekan. Masalah apa? Masalah anak. Para suami suka bilang gini, udahlah, urusan anak mau urusan mama aja, atur aja, gitu kan. Padahal mohon maaf, yang punya tanggung jawab untuk pendidikan anak itu siapa? Suami, ayah. Maka ibu itu sekolah pertama bagi anak, iya. Tapi suami adalah kepala sekolahnya yang ngurusin seperti apa pendidikan seorang anak itu. Makanya hati-hati para ayah, Anda bukan hanya sekedar ATM berjalan yang kalau butuh duit baru minta sama ayahnya. Bukan. Tapi ayah itu pemimpin teladan, betul? Yang harus mengantarkan kebaikan untuk keluarganya. Yang kedua, ada orang kecil sibuknya membesarkan masalah. Ada yang ketiga. Yang ketiga mah orang besar sibuknya mencari solusi dari masalah. Jadi ngomongnya solusi. Masalahnya apa? Nggak tahu katanya. Pokoknya solusi aja. Ya nggak apa-apa. Berarti dia orang apa? Orang besar. Sibuknya mencari solusi dari masalah. Ada yang keempat, orang kreatif. Sibuknya mencari peluang dari masalah. Maka hati-hati ibu ya, berteman sama orang yang kreatif. Hati-hati. Ibu cerita sama temennya tentang suami ibu, saking kreatifnya ternyata dia yang mengambil suami ibu ya. Makanya hati-hati dah, aya nama lagi musim kayak gitu teh. Betul apa betul? Ada yang begitu ada? Di sini ada. Yang mana orangnya ya? Jadi ibu teh cerita sama teman ibu tentang suami ibu. Ternyata yang wikung dari belakang siapa? Teman ibu. Itulah orang kreatif ya. Sibuknya mencari peluang dari masalah. Ada yang kelima, ini yang paling keren. Orang beriman sibuknya naik derajat dengan masalah. Orang apa? Orang beriman sibuknya naik derajat dengan masalah. Kira-kira ibu-ibu yang di sini, jamaah yang di sini masuk kategori yang mana? Jangan bohong ya. Masuknya orang bodoh yang sibuk mengeluh, orang kecil yang sibuk membesarkan, orang besar yang sibuk solusi, orang kreatif yang sibuk cari peluang, atau orang beriman yang naik derajat. Mudah-mudahan ya. Yang mana amin teh? Mudah-mudahan kita masuk golongan yang kelima, orang beriman naik derajat dengan masalah. Makanya pernah Ahilman sampaikan ya, ada 5 kabar bahagia untuk yang sedang dikasih ujian. Catat nih biar semangat. Ada 5 kabar bahagia bagi orang yang sedang dikasih masalah, sedang diuji. 1, orang yang sedang diuji itu sedang dicintai oleh Allah. 2, itu orang bermasalah tah. Yang ngeluh teh orang bermasalah. Jadi kalau yang tidak mah tenang we, santai. Doa juga pasti akan mengulangi, tenang gitu. Dan ini kelihatan banyak masalah nate. 1, orang yang lagi dikasih ujian itu orang yang sedang dicintai oleh Allah. 2, orang yang sedang dikasih ujian itu orang yang sedang diakui sebagai orang beriman. Jadi kalau kita beriman kudu siap diuji. Karena makin tinggi imannya, makin berat ujiannya. Betul? Yang ketiga, orang yang sedang diuji itu sedang dihapuskan dosa-dosanya. Mohon maaf, lihat ini wajahnya, selain banyak masalah,
lihat ini wajahnya banyak dosa kelihatannya ya. Ibu mohon maaf ya, sok Hilman mau tanya, Nabi Muhammad diuji atau tidak? Ujiannya kecil apa besar? Dikit apa banyak? Itu teh Nabi Muhammad, betul? Nabi, Rasul, surganya pasti, hisabnya aman, amalnya banyak, dosanya tidak ada, masih diuji. Ari Anda saha besti? Ari kamu siapa? Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Surga? Belum jelas. Hisab? Masih menegangkan. Amal? Dikit. Dosa? Hello, Anda gak mau diuji? Keterlaluan Anda mah. Jadi Anda itu diuji sengaja. Allah sedang apa? Menghapuskan dosa-dosa. Yang keempat, orang yang sedang diuji itu sedang diangkat derajatnya. Makanya mohon maaf, kalau ibu sayang, teteh sayang, para ayah merasa, Hilman, kenapa ayah diuji? Kenapa bunda diuji? Padahal bunda terrajin, padahal bunda tuh ibadahnya gak pernah tertinggal. Kenapa masih diuji? Dua alasannya. Satu, Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Dua, Allah sedang mengangkat derajat. Dan kalau bisa, kalimat ini jangan salah sasaran. Gimana maksudnya? Punten. Kalau ada teman kita yang lagi diuji, gak usah bilang gini, tuh diuji, loba dosa manehma, loba dosa manehma. Jangan. Ari orang lain yang diuji bilangnya banyak dosa, ari kita yang diuji lagi diangkat derajatnya. Jangan salah sasaran. Kudu nama dua nana. Tapi kalau mau lebih keren, kalau orang lain yang lagi diuji bilang lagi diangkat derajat. Kalau kita yang lagi diuji, lagi diingetin sama Allah karena saya banyak dosa-dosanya. Jelas? Karena gak sedikit yang begitu. Ada temennya yang cerita, Besti, aku teh mau cerita sama kamu. Apa? Iya, suami aku teh agak bermasalah. Tuh, kamu mah istighfar. Kamu tuh banyak dosa, tante banyak dosa. Cek Hilman dia banyak dosa. Jadi bukan buat ke orang lain, tapi buat ke kita. Suka begini kita mah, kalau kita dapat kebahagiaan, suka begini, entah amal apa yang aku lakukan ya Allah. Jangan suka sombong begitu, jangan. Kalau ke diri pribadi mah introspeksi, kita banyak dosa, ke orang lain lagi diangkat derajat, betul? Nah yang kelima, ternyata orang yang diuji itu sedang dijanjikan surga untuknya. Makanya Masya Allah ya, kalau orang yang banyak diuji itu air matanya sering menangis kan. Apalagi air mata di ujung sajadahnya. Kersolatnya curi terus. Jadi ya harusnya sih bisa lebih tenang lah dalam hidup. Insya Allah. Mudah-mudahan ya bunda, hidup ini gak lama, sebentar. Bahagiakan hati kita. Siapkan ruang di hati kita untuk bahagia. Jangan terlalu lama kita dalam kesedihan, khawatirnya kita tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ya. Itu baru pendahuluan ya. Itu belum mulai ceramah, belum ya. Itu baru pendahuluan. Karena lihat ini wajah-wajah banyak masalah kelihatannya. Jadi harus Hilman kuatkan dengan tausiah yang tadi kita sampaikan. Baik. Mau sampai jam berapa kajian kita hari ini? Sampai jam berapa? Sampai asar. Siap? Enggak bosan? Enggak capek? Yang capek siapa? Hilman ya. Ibu sayang, teteh sayang, jamaah, pagi ini kita akan belajar cara membersihkan hati. Sebelum kita mengetahui
Gimana caranya membersihkan hati? Kita cari tahu dulu ciri-ciri hati yang sedang tidak bersih, ciri-ciri hati yang sedang bermasalah. Jangan-jangan kita hatinya sedang bermasalah. Sebelum Ahilman kasih tahu gimana cara membersihkan hati, kita cari tahu dulu kira-kira hati kita bersih atau tidak. Cek. Hese ini di bawah kia tuh hese mamu. Ini bagus kan? Oh itu. Cek. Kedengeran nggak suaranya? Nggak kedengeran ya? Enggak ya? Ini boleh dipakai kan? Boleh ya? Cek. Kedengeran? Yang samping kedengeran nggak? Jelas? Atau jelasan yang ini? Ini jelas ini ya? Oh, coba ya. Nungguin ya. Halo, jelas nggak? Ibu nggak jelas. Ibu punya masalah apa sih? Kok kayaknya nggak jelas terus dari tadi tuh nggak jelas terus. Baik, boleh saya berdiri boleh? Hares itu. Insya Allah. Baik. Sampai mana tadi teh? Oh, ciri-ciri hati yang oke, tulis. Ada 5 ciri hati yang bermasalah. Ya, bisa dikategorikan hatinya sedang tidak bersih atau sedang berpenyakit. Ciri hati yang bermasalah. Ciri hati yang bermasalah. Ada berapa? 5. Oke. 1. Lalai dalam sholat. Apa? Lalai dalam sholat. Tenang. Kalau tenang berarti kita bisa menata hati tidak bermasalah. Kalau yang tadi langsung itu bermasalah, itu kelihatannya. Tenang. Jadi bunda sayang, teteh, kalau kita sudah sering melalaikan sholat, berarti tanda hati sedang apa? Bermasalah. Lalai dalam waktunya, lalai dalam bacaannya, lalai dalam dampak dari sholatnya. Dia tidak menemukan kenikmatan dalam sholat, berarti hati sedang apa? Bermasalah. Karena harusnya orang yang hatinya tenang, terpaut dengan Allah, maka sholat akan menjadi agenda utama yang paling penting daripada apapun. Maka mohon maaf, cek sholat kita. Kalau bunda ada kondisi ketika sholat tidak menemukan kenikmatan, berarti hati kita sedang apa? Bermasalah. Yang kedua, tidak mau berlama-lama dalam kebaikan, khususnya tidak mau lama ketika baca Quran. Jadi kalau baca Quran tuh gak mau lama. Yang paling parah, tidak punya waktu untuk baca Al-Quran. Sok, Ahilman mau tanya, ibu sayang, teteh sayang, lebih lama baca WhatsApp atau baca Quran? Tanda hati bermasalah itu kelihatan. Kalau baca WA, standby. Kalau baca Quran, Auzubillahiminasyaitonir. Bismillah. Ada apa ini masalahnya? Kalau begitu berarti tanda hati sedang apa? Bermasalah. Termasuk mohon izin, kita tuh nggak mau baca Quran. Satu kali dikisahkan, ada
seorang pemuda yang bertanya sama syekhnya, sama gurunya, "Wahai syekh, kenapa ya syekh aku enggan baca Al-Quran?" Syekhnya bertanya, "Lah, kenapa kamu gak mau baca Quran?" Maka dia menjawab, "Wahai syekh, sesungguhnya aku tidak mau baca Al-Quran karena aku tidak punya waktu untuk baca Al-Quran." Kata syekhnya, "Jangan salahkan waktumu, karena setiap orang dikasih waktu beda apa sama? Sama. Sehari 24 jam, betul? Seminggu 7 hari, betul? Semua orang dikasih waktu yang sama. Jangan bilang kamu tidak mau baca Quran karena sibuknya waktumu. Terus apa yang membuat aku tidak mau baca Quran?" Kata syekhnya, "Coba dicek. Barangkali ada dosa yang kamu lakukan, ada maksiat yang kamu kerjakan, ada barang haram yang kamu makan, sehingga membuat Allah tidak mengizinkan hatimu untuk mau membaca Al-Quran." Jelas sampai di sini? Maka hati-hati. Kalau bunda sayang, teteh sayang, teman-teman sekalian ngerasa bahwa Hilman, kenapa ya aku tuh tidak mau lama-lama dalam baca Quran, boleh jadi masalahnya hati kita apa? Sedang bermasalah. Yang ketiga, orang yang hatinya bermasalah itu sedikit dalam kebaikan. Apa? Sedikit dalam berbuat kebaikan, khususnya sedikit dalam sedekah. Apa? Jadi dia nggak mau nyenengin orang, fokusnya nyenengin diri sendiri, tapi nyenengin orang nggak mau. Hati-hati, bermasalah. Sok Ahilman mau tanya, ibu-ibu kalau di sini sedekah banyak atau sedikit? Jangan bohong ya. Sok survei aja sekarang banyak, jujur ini mah. Kalau ibu punya uang 70.000, 2 lembar, 50 sama 20, yang mana sedekahnya? Lebih jujur yang mana? 20. Uangnya nambah lagi 80.000, 3 lembar, 50, 20, 10. Yang mana sedekahnya? Uangnya nambah lagi 85.000, 4 lembar, 50, 20, 10, 5.000. Yang mana? Terakhir, uangnya 87.000 ya. Ada 5 lembar, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Yang mana? Alhamdulillah, jujurnya hati bersih, tapi 2.000-nya hati bermasalah, itu kelihatan tuh. Pokoknya dia tidak mau berbuat baik yang banyak, pokoknya kebaikan mah dikit aja. Nggak mau lama-lama ngaji, nggak bisa lama-lama, terkuat, kerakut. Ngaji baru mulai, udah nanya jam berapa beresnya. Ada baru duduk, udah nanya begitu. Ada yang begitu. Ngaji belum selesai, udah janjian sama temennya, "Beco, nanti jadi nggak bahas." Pokoknya mesti kuat, nggak mau lama-lama dalam kebaikan, maunya cepet-cepet. Nah, itu tanda hati sedang bermasalah. Yang keempat, ciri hati bermasalah itu mudah suhuzon kepada orang lain. Apa? Mudah suhuzon kepada. Jadi di mata dia orang lain tuh nggak ada yang baik, semuanya buruk. Yang baik siapa? Diri saya sendiri. Yang lain mah buruk. Ada temennya beli jilbab baru, paling nyicil eta mah. Ada temennya
jilbabnya bagus. Eta mah kawe apa? Jadi nggak mau lihat orang bahagia teh. Dia mencarinya keburukan yang ada di orang. Itu tanda hati apa? Bermasalah. Dia cerita temennya, ece naon, apa itu saha? Eta cetuti. Kumaha cetuti teh? Iya, cetuti teh anaknya masuk kedokteran UI. Cida temennya jawab. Kata Cida begini, hah? Anak cetuti asup kedokteran UI. Anak yang mana? Itu yang pertama. Gak mungkin. Kok gak mungkin? Aku bayangin cetutinya bodoh, suami cetuti bodoh. Gak mungkin, gak mungkin. Nah, eta Cida hatinya bersih apa kotor? Sehat apa bermasalah? Gampang. Kalau dibalik, anak cetuti masuk ke dokteran, Masya Allah, wajar. Cetutinya soleha, suaminya soleh. Suami cetuti mah belum azan udah sholat. Hebat coba anak cetuti, hebat eta mah. Saking solehnya eta mah ya. Jadi kalau orang yang hatinya bersih selalu melihat kebaikan dari orang lain, betul? Lihat orang itu senang. Ada orang yang mohon maaf lagi ngaji, ini kan ngaji nih, tapi masih kotor hatinya. Ada. Cik, kemari ngaji enggak? Enggak. Kenapa? Ustadznya. Bosan ustadznya, bete. Serius wah ustadz mati. Aku mah ngaji teh kalau Ustadz Hilman aja aku. Ada yang begitu apa enggak? Ada yang begitu apa enggak? Bunda teh mau ngaji masih ngomongin yang nggak baik, betul apa betul? Istighfar Ece, lain sorry Ece mah. Ini mau ngaji masih ngomongin coba. Padahal kan mau ngaji kan. Nggak usah dijelaskan, nggak usah. Duduk, kan harusnya tenang ya. Jangan kuat atau duduk teh. Duduk sama temennya. Besti. Ini coba Besti. Ini Besti lagi duduk lagi ngeliatin Hilman ya. Besti, apa sih? Besti lihat. Baris 2, jarum jam 5. Baris 2, jarum jam 5. Kenapa emangnya? Lihat jilbabnya. Emang kenapa jilbabnya teh? Kembang-kembang. Terus kenapa kalau kembang-kembang? Tahu nggak apa itu teh? Apa? Taplak meja. Coba. Pertanyaan Ahilman, ada waktu gitu loh ngeliatin orang coba. Ini tanda hati sedang apa? Bermasalah. Ada yang begitu ada. Di sini ada orangnya di sini. Udah beres ngomongin jilbab, ngomongin yang lain. Besti. Lihat. Baris 3, jarum jam 2. Pas banget. Belakang kita banget. Kita teh nggak dilihat penasaran. Betul nggak? Dilihat takutnya dosa kan? Ditanya lah, Besti, emang kenapa? Lihat. Bulu mata Sok Ahilman mau tanya, itu yang ngomongin bulu mata, nyadar nggak bulu matanya dia panjang juga? Mohon maaf lah, Ahilman mah hampir lihat ini semua sama. Yang di sini ibu-ibunya kelihatan ahli tajwid semua. Kelihatan alisnya dan bulu matanya kelihatan 6 harokat kabeh ya Mayu. Paranjang. Udahlah, jangan sibuk sama orang. Dia tanda hati apa? Bermasalah.
Udah ngomongin jamaah, ngomongin ustad. Si Ustadz Hilman udah pakai si atuh. Itu si Ustadz Hilman udah pakai si ustadnya. Itu si Ustadz Hilman apa? Tambah cakep aja ya si ayah. Ayah we obrolan teh. Tambah cakep aja. Cek si Ece teh. Iya tuh udah kumaha rekening eta mah ada. Duit juga berubah eta. Eta bajunya baru eta endorse eta mah pasti eta. Gimana sih Hilman mah enggak ada. Eta aya waktu ngomongin ustaz coba. Masya Allah. Yang paling lucu ada yang begini. Ada ibu-ibu janjian sama temennya tidak datangnya telat. Dia tidak datang duluan. Tempatnya itu di booking sama dia teh. Teh ada orang datang. Orang teh nanya sama si ibu eta kosong apa enggak? Ada. Kalau mau duduk belakang. Ada yang begitu apa enggak? Yang mana orangnya? Ibu teh kudu peka perasaan ibu. Ada orang yang juga lari pengen duduk di depan, betul? Pas mau duduk, udah diusin aja. Udah ada. Hati-hati. Boleh jadi hati sedang apa ini? Bermasalah itu. Mau tanya, ibu sayang, teteh sayang, kenapa? Suruh kita teh ngaji biar tanda. Ya, aku mah sama dia seru aja. Suka ada gosip yang terbaru sama dia. Boleh jadinya punten ibu yang duduknya sama yang nggak dikenal lebih khusyuk ngajinya, betul nggak? Lebih fokus, lebih nyatet dibanding ibu duduk sama yang dikenal. Dikit-dikit ngiwit baik. Makanya izin ya, udah berkali-kali ibu ngaji kenalannya nambah atau enggak? Tuh ibu mah gitu we. Ngaji jeung Ceida, balanja Ceida, arisan, senam zumba, jemput anak sekolah, ngagosip, ngagebah, istighfar, cari teman yang lain. Ngaji teh buat nambahin teman baru, betul? Jelas atau tidak? Kalau masih begitu, tanda hati bermasalah. Mudah suzon ke orang, gak bisa lihat orang enak, maunya orang tuh terpuruk terus. Tanda hati apa? Bermasalah. Dan yang kelima, tanda hati bermasalah, tidak mau mendengarkan nasihat kebaikan tuh. Apa? Tidak mau mendengar nasihat kebaikan. Jadi kalau ada orang yang ngasih nasihat teh salah terus. Nggak usah so nasehatin, kamu aja belum benar. Benerin aja dulu. Itu tanda hati bermasalah tuh. Ada yang begitu nggak? Ada. Ada orang yang jadi merasa pinter. Ada. Ibu pulang dari sini, kan ibu udah ngaji tuh. Ibu dari ngaji, ketemu suami. Bunda, tadi ibu udah ngaji. Naon? Suami nanya baik-baik, ibu ngelawan gitu. Suami nanya, ibu apa materinya tadi teh? Percuma. Kamu gak akan ngerti percuma. Astagfirullahaladzim. Ada yang begitu apa enggak? Hati-hati ya cek ya, jangan begitu ya bu ya. Sok dicurhat ke suami teh. Ustad, istri aku tehnya ngefans pisan sama Ustadz Hilman teh. Itu di handphonenya Ustadz Hilman semua itu isi videonya tuh. Saya bilang, ayah sebegitu ngefans sama saya, malah pernah ngigo manggil Ustadz Hilman pernah. Saya cemburu katanya. Oh ya tenang, gak ada masalah.
bilang gitu. Terus kenapa ya? Iya Ustadz, kenapa ya? Istri aku mah ngaji teh 3 kali sehari ya, kayak makan gitu ya, 3 kali sehari. Terus iya tapi kayak nggak ada perubahan. Maksudnya apa? Kan berharap menambah ilmu ya, yang ada hanya nambah seragam aja. Ilmu mah nggak nambah dan itu ternyata berujung setelah nambah seragam jadi nambah cicilan. Ternyata banyak suami ibu yang curhat ke Ahilman, ibu teh ngaji bukan nambah ilmu tapi nambah seragam. Hawa tuh istighfar kita teh, ada masalah apa? Dan yang paling kesal, ibu teh pulang karena tambah baik sama suami teh. Bukan ibu ngerasa ilmunya tambah banyak ke suami ngelawan, jangan. Justru ketika ibu tambah ilmunya, tambah ngajinya, tambah soleha kepada suaminya, betul? Itu baru sukses. Pas pulang teh, Bunda, tadi ngaji. Iya ngaji tadi teh. Ustadz Hilman, Ustadznya beda sama bapak. Ustadz mah kasep, Ustadz mah bapak. Jadi kadinya ceritanya teh. Jangan ke situ ceritanya tuh. Ayah, tidak ada ilmu yang bagus banget. Ternyata kata si Ahilman ada 5 hati bermasalah tuh. Coba Bunda mah lihat ini ada di ayah semua yang kayak begini tuh. Jangan juga. Jadi bukan untuk nuduh suami, bukan buat ngecek suami, justru memperbaiki dengan suami. Sok, ibu kalau ngaji resumenya sok dikirim ke suami. Kirim. Ayah, ini materi Bunda tadi ngaji, kirim. Cek si ayah teh. Kasih jempol hungkul kita teh oke. Dibaca mantep gitu. Udah dibaca belum? Tanya. Ini kalau hati tidak mau mendengarkan nasihat kebaikan, berarti ciri hati sedang bermasalah. Jelas? Izinnya, kira-kira yang ada di sini masuk gak kategori ini? Halo, bukan ketawa, mikir ini tuh lucu. Mikir. Kira-kira masuk gak 5 kategori ini? Kalau masuk, kita lanjutkan kajiannya. Kalau enggak, cukup sekian dan terima kasih. Berarti yang di sini mah hatinya sudah baik-baik saja. So, kira-kira masuk apa enggak? Ahilman, itu mah aku banget yang begitu. Sholat aku mah baca Quran gak bisa lama-lama. Kalau sedekah sedikit, ini juga hati mudah suzon sama orang. Kemudian itu aku banget, semuanya aku banget. Berarti kalau hati berpenyakit kudu apa? Diobatin. Betul nggak? Sebelum hati itu mati. Kalau udah mati susah ngobatinnya. Dan kita nggak bisa pungkiri yang namanya hati itu mudah terbolak-balik. Namanya juga kolbu. Kolbu itu dalam bahasa Arab diambil dari fi'il madhi qallaba yuqallibu, artinya sesuatu yang mudah terbolak-balik. Yang namanya hati senang ada, setelah senang juga ada sedih. Hati merasa tenang ada, setelah tenang hati juga bisa merasa gelisah. Betul? Ada saat menerima, ada saat kecewa, ada saat suka, ada saat duka, ada saat sempit, ada saat lapang. Itu namanya hati. Berarti Ahilman tanya, berarti semua penyakit hati itu dimulai dari hati yang bermasalah? Iya. Izin ya, Bunda sayang, Teteh sayang, ada orang yang menyakiti kita. Sikap yang terbaik apa? Memaafkan. Betul? Tapi ada nggak orang yang mendendam? Ada nggak? Ada nggak orang yang kemudian mohon maaf nggak bisa menerima sakit yang dirasakan? Ada. Kalau kata Ahilman teh, Bunda maafin aja. Shh. Maafin.
Aa nggak ngerasain bunda yang sakit. Itu biasanya berangkat dari apa? Sholatnya lalai. Lihat aja. Keras hati karena jarang baca Quran. Keras hati mudah suzon kepada orang lain. Dia teh tahu, logikanya tahu, kalau kita disakiti sikap terbaiknya apa? Memaafkan. Tahu. Tapi gimana ya caranya untuk bisa lapang itu hati memaafkan? Berarti hati itu kudu bersih. Karena kalau hatinya bermasalah, maka hati akan selalu mencari alasan untuk menghadirkan keburukan. Maafin, enak aja. Kemana harga diri saya? Saya tanya, ibu berapa harganya? Jadi repot. Ibu ke suami suka begitu kan ya? Ayah teh berubah tuh. Mama teh udah capek berumah tangga sama ayah. Ayah teh berubah tuh. Kira-kira ibu ngomong begitu, suami berubah atau tidak? Paling suami ngomong kayak begini, hari ibu ngomong naon. Betul nggak? Ternyata bunda sayang, teteh sayang, Ahilman menemukan ya, punten, banyak suami itu berubah bukan karena cerewetnya istri, tapi suami itu berubah karena tenangnya hati istri. Yang merubah suami itu bukan ibu, tapi siapa? Tapi ibu banyak yang komplain sama suami, sampai suami bukan mau berubah, yang ada stres ngeliatin ibu. Ibu merasa ibu yang tersakiti oleh suami, boleh jadi suami ibu yang tertekan sama ibu. Karena ibu jarang melibatkan Allah dalam urusan ibu, betul gak? Yang punya hati suami siapa? Yang menggenggam hati suami siapa? Yang bolak-balikin hati suami siapa? Curhat sama Allah, bilang sama Allah, ya Allah, itu suamiku. Cek Allah teh, apa? Kumaha, ya Allah, lembutkan hati suamiku. Nah itu tuh. Kalau nggak lembut, ambil aja ya Allah. Nggak pusing, saya juga ngelihatnya ya. Jangan begitu ya, jangan ya. Jangan begitu. Ini kan bicara keberserahan hati itu bunda. Maka ada doanya kan, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wa halul uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Perhatikan, doa yang pertamanya apa? Bukan wa yassirli amri, tapi yang pertamanya Rabbis rohli sodri, ya Allah lapangkan dadaku. Kenapa yang diminta lapang dulu baru mudahkan? Karena orang tidak akan mungkin mendapatkan kemudahan kalau dia tidak mendapatkan ketenangan. Betul? Dan ketenangan itu yang ngasih siapa? Allah. Makanya mohon maaf, orang beriman itu bukan tidak punya masalah. Orang beriman itu punya masalah, tapi orang beriman dikasih tenang ketika menghadapi masalah. Dan itu yang paling mahal. Jelas? Jadi sekarang belajar lebih tenang. Itu menunjukkan hati yang bersih. Dan itu dimulai saat kita memperbaiki ini semua. Berarti kalau bunda udah merasa bunda sholat lalai, baca Quran gak mau, sedekah sedikit, mudah suzon ke orang, gak mau dengar nasihat, siap-siap. Ini ciri hati sedang apa? Bermasalah. Berarti harus apa? Diobati, dibersihin. Jangan sampai hati berpenyakit. Jelas sampai di sini? Oke, sekarang tulis 10. Ada berapa? 10 atau 137 ya. Sampai tahun depan kajiannya ya. 10 aja. 10 kiat hati, kiat membersihkan hati. 1,
menjaga lisan. Apa? Menjaga lisan. Bunda sayang, izin ya. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung apa? Lisannya. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Dan ternyata kata Imam Al-Ghazali, lisan itu etalase hati. Jadi kalau kita mau lihat hati orang itu bersih atau tidak, lihat apanya? Lisan. Apa yang keluar di lisannya. Maka mulai hari ini, agar hati kita bersih, belajar menjaga apa? Lisan. Terutama ibu-ibu. Terutama ibu-ibu. Terutama kata Nabi, banyak perempuan yang terpeleset ke dalam api neraka karena tidak mampu menjaga apa? Lisannya. Maka mulai hari ini tolong tulis ya, berkatalah dengan 3 cara. 1, berkatalah yang benar. 2, berkatalah yang baik. 3, berkatalah yang lembut. Ada berapa? 3. Qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan layyina. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya, bicara berkata yang benar, yang baik, yang lembut. Bunda, hati-hati. Tujuannya bagus, tapi cara bicaranya salah, jadi menyakiti orang. Betul? Contoh, ibu teh lihat suami lagi nonton TV, kemudian azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu teh nyamperin suami, ayah, udah azan, sholat. Ayah teh udah tua, tobat ayah teh, sok segera sholat. Sok, benar gak perkataannya? Benar. Lembut gak? Lembut. Tapi caranya baik atau tidak? Cek suami teh, kamu teh ngedoain aku mati atau apa ini teh? Atau sebaliknya, ibu nyuruh sholat tapi kalimatnya keras. Bapak, cicing wae, sholat. Kalimatnya benar? Benar. Caranya baik enggak? Enggak. Lembut enggak? Yang ada suami melenang tangan, naon? Enggak enak. Kemakan juga tadi itu tuh. Iya kan? Ternyata memang beda. Ibu nyebutin misalnya satu kata, contoh, jambu monyet. Jambu monyet. Yang benar apa? Jambu monyet. Kalau begini, jambu monyet, isinya jambu, tapi yang dipanggil monyet. Apalagi ngomongnya kenceng, jambu monyet. Gak enak. Maka berkata yang benar, yang baik, yang lembut. Coba begini ngomongnya, ayah, udah azan, sholat. Ya, oke. Masih gitu kan? Kalau kurang kencang, ibu deketin telinganya, sholat. Itu juga salah. Lembutnya iya, benernya iya, tapi gak baik. Coba begini, udah azan, ibu teh datang, udah pakai mukena. Udah pakai mukena ibu teh nyamperin, ayah, sholat yuk. Udah azan. Ayah tahu nggak, mama itu kalau sholat diimamin sama ayah lebih khusyuk sholatnya.